semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, bersemangat, bahagia. Yang sedang ada masalah, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah. Saya Kak Ros bersama Om Daniel di pojok sana. Kita sama-sama hari ini akan rumpi No Secret. Wow. Oke, baiklah, seperti biasanya ya, ritual-ritual kita setiap hari Senin sampai Jumat adalah ke pojokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Kali ini datang dari, ya kita dari kepo-kepoin vlog, kepo-kepoin TikTok, begitu ya, dari para pesohor berikut ini. Kali ini yang menjadi sorotan highlight kita adalah mengenai vlognya Maya ya, di vlog mereka. Apa sih vlognya, namanya Al Eldul gitu ya. Dia wawancara anaknya Al tentang kenapa putus sama Alisa setelah berapa tahun pacarannya? 6 tahun, astaga, lama juga ya, setia nih kayaknya. Setia gak sih? Nggak tahu deh, nggak tahu kenapa sih putusnya gitu. Tapi pokoknya di dalam vlog itu tuh karena mau memasuki ke jenjang serius katanya. Jadi sholat, ternyata setelah sholat jawabannya adalah kayaknya nggak sama dia deh gitu. Tapi lebih detailnya coba kita lihat cuplikan wawancaranya di vlog Maya berikut. Ya bagus begitu. Suaranya Al bagus ya, ngebas gitu gede ya. Nah tapi yang menarik adalah kemudian Alisanya bikin TikTok gitu. TikToknya sih biasa aja, cuma lagunya itu bukan backsoundnya. Backsoundnya itu pakai bahasa Inggris ya. Tentang apa sih? Tentang selingkuh-selingkuh gitu. Sehingga menimbulkan tanda tanya apakah ini sebuah jawaban balasan atau gimana gitu ya. Tentang kenapa mereka putus. Kita lihat coba TikToknya Alisa berikutnya. Itu apa artinya? Terjemahannya? Hah? Oh, ada beberapa orang gitu ya. Apakah kamu mau bertahan dengan orang yang menyelingkuhi kamu gitu kan? Dia nggak mau gitu katanya. Terus ada lagi postingannya Alisa. Terus itu captionnya adalah me right now watching the comedy unfold but I'ma keep it moving katanya gitu. Ini kayak dia, ini ekspresi dia ketika melihat sebuah komedi yang terkuak gitu ya, terkuak. Tapi ya udah, aku sih jalan aja gitu. Ini memang barangkali tidak ada hubungannya begitu ya. Barangkali dia juga nggak lihat vlognya Maya atau nggak lihat berita ya. Barangkali dia hanya random aja bikin konten gitu. Tapi disambung-sambungin sama netizen. Kita lihat komentar netizen yang memang kita ini kadang-kadang suka gemar sekali cocokologi. Ngasih alibinya kompak banget sama emaknya katanya gitu. Ini komentarin Al sama Maya ya. Berikut. Kalau jodoh nggak kemana, siapa tahu nanti balikan lagi ya kan, gitu. Lanjut berikutnya, diselingkuhin, gitu, sedih. Langsung diklarifikasi pakai sound, katanya gitu. Ya mungkin ya, berkelas banget klarifikasinya tanpa embel-embel sholat istikharah, katanya gitu. Ya, ya. Tapi kan emang kalau ditunjukin jalan itu macem-macem, ya nggak Daniel? Iya, Daniel mah iya aja. Oke, kalau bintang tamu kita yang berikut ini ada cerita apa nih, kabar apa? Ini kompak banget ya. Bapaknya, ibunya, anaknya kompak walaupun dalam sebuah ikatan yang berbeda begitu ya. Dan kemarin juga ini Nafa Urba sempat komentar terhadap kasus di mana ada sutradara yang mendapatkan sanksi karena ada dituding melakukan kekerasan fisik kepada salah satu krunya. Kita lihat profilnya Nafa Urba berikut ini. Nafa Urbah, penyanyi berusia 42 tahun yang mengawali karir sebagai vokalis Kid Rock tahun 1990, kemudian merilis album pertama berjudul Bagai Lilin Kecil tahun 1995 dan membintangi sinetron Deru Debu tahun 1996 ini 3 hari lalu memposting soal sisi gelap dunia entertainment dan harapannya agar dunia entertainment bersih dari kata-kata kotor, perilaku kasar, dan pelecehan. Mantan kekasih Primus Yustisio ini pernah menikah selama 10 tahun dengan Zack Lee dan dikaruniai seorang anak namun bercerai pada 2017. Nafa yang hubungannya dengan Zack Lee tetap baik dan kerap memposting momen bersama ini di beberapa podcast kerap menceritakan kepahitannya saat menikah seperti mengaku diselingkuhi. Apa alasan Nafa Urbah mengaku tidak mau rujuk dengan Zack Lee? Dan bagaimana komentar Nafa soal sahabatnya Cita Citata yang kini berhijab dan dikabarkan dekat dengan Didi Mahardika? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, sudah ada Nafa Urba, Kakak Nafa. Apa kabar Kakak Nafa? Duh, kita mau bikin janji sama Nafa wawancara. Ya Allah, susah banget jadwal kamu, kayak padat sekali ya. Iya, padat sekali. Lagi banyak pembekalan, kegiatan-kegiatan organisasi. Tapi kita mau bahas juga nih hal yang barangkali kita juga bisa belajar dari hubungan Nafa, Zack Lee dan putri mereka yaitu Mika. Kemarin ada acara
Oh jadi Mika itu kan sekarang itu lagi suka banget ngedance. Jadi aku lesin dia dance K-pop gitulah. Oke. Pokoknya apalah semuanya dia lagi dance dan kemarin itu pementasan pertama dari tempat dance-nya dia itu. Oke, jadi gitu. kalian nonton bareng. Kita nonton bareng, gitu. kasih supportnya dia sampai nangis, seneng banget. Oh, gitu? Iya, karena dia latihan 3 bulan Kak, nggak nonstop. Oke. Iya, latihan tuh 3 bulan sampai nonstop. Jadi kemarin itu pas waktu pementasan yang pertamanya itu, dia tuh very excited and very bangga sama dirinya bahwa dia akhirnya berhasil. Gitu. Dan bapak ibunya datang. Iya. Bapak ibunya datang. Iya, Jadi gimana kalian nyocokin jadwalnya itu bapak ibu? Oh sebelumnya Mika udah kasih tahu dulu, Mami, Dedi jangan lupa kalau Mika tanggal sekian ada pementasan, jadi Mami sama Dedi nggak boleh bikin jadwal lain, nggak boleh kerja, nggak boleh ngapa-ngapain. Ya udah Oke. kita catat. Coba ada videonya, kita lihat videonya seperti apa sih ya berikut ini. Oh, so menyenangkan sekali gitu ya. Tapi kita pengen belajar juga bahwa biasanya kalau orang sudah berpisah gitu kan agak susah, ego masih besar. Iya, Kamu melewati berapa tahun sampai akhirnya bisa punya hubungan yang seperti ini gitu? Sebenarnya otak itu harus bisa mengalahkan perasaan dulu sih Kak. Jadi kalau seandainya kita sepakat bahwa perasaan harus bisa dikalahkan, kita sepakat dulu gitu bahwa itu tidak akan menguasai kita. Karena kalau yang perasaan menguasai kita, nggak akan ada habisnya. Waktu kebuang, energi kebuang, dan semua itu menguras energi. Jadi di otak ini setelan Sepakat kata-katanya apa? Sepakat dulu bahwa perasaan harus dikalahkan oleh otak harus mengalahkan perasaan. Otak harus mengalahkan perasaan. Perasaan apa tuh yang Semuanya, masa lalu, kepahitan, Masa lalu, luka, kepahitan. kemarahan, dendam, semuanya harus dikalahkan. Tapi sebenarnya sebelum aku cerai sama Zack pun, aku sudah mengalahkan itu. sudah proses sebelum proses, akhirnya secara surat-surat Iya. resmi berpisah Sampai gitu? akhirnya aja tadi pas waktu aku lagi make up, terus MUA aku tuh bilang, Kak, kamu tuh nggak mungkin, itu tuh nggak akan pernah bisa terjadi sama mantan, nggak mungkin. Kamu sakit Kak, katanya. Maksudnya berhubungan baik sama Iya. mantan gitu? Jadi buat orang aku sakit. Padahal otak kamu menggunakan logika. Iya. Logikanya bahwa semua itu anak-anak Bisa, iya. bahwa bisa. Bahwa gini, kamu mau disakitin sama orang nih, seumpamanya ada orang yang nyakitin kamu hari ini. Apakah kamu akan menerima sakit itu atau enggak, kan sebenarnya itu keputusan. Keputusan, betul. Aku memutuskan untuk tidak merasa tersakiti, itu kan keputusan. Nah, kalau aku saat ini aku ngerasa bahwa gue hari ini dikecewakan sama orang, tapi aku memutuskan untuk tidak kecewa. Gitu, ngerti gak sih? Gimana caranya kamu tidak kecewa? Itu kan ada kata-kata juga yang kamu bikin atau apa ya? Maksudnya kamu mengafirmasi apa? Aku nggak tahu, tapi aku tuh orangnya lebih kayak gini. Sesuatu yang aku bangun lewat doa itu biasanya bisa menguatkan secara roh. Oke. Jadi kalau seandainya, karena secara manusia kamu nggak akan pernah bisa sembuh sendiri. Ya, ya, gitu. Karena pasti otak nggak akan bisa mengalahkan perasaan. Tapi kalau aku lumayan kayak aku pagi-pagi tuh suka aku isi dengan hal-hal yang lebih ke kayak nyembah Tuhan, terus Jadi dengerin tetap firman, berdoa, iya. minta tolong Tetap supaya dikuatin. dibantu untuk kita Iya, healing ya. iya. Karena kan rasa sakit, rasa marah itu kadang kita pelihara, kita panjang-panjangin gitu kan. lagi. Menjadi drama yang Drama. tiba-tiba nggak ada apa-apa, kalau kita ingat-ingat itu jadi nangis Drama, gitu iya, ya. benar. Nah, beberapa waktu lalu juga kamu sempat juga sharing cerita apa yang Iya. terjadi pada hubungan kamu dan Iya. Zack pada itu. Aku sharingnya semuanya ke Kak Ros waktu Ya, oke, kita juga. Semuanya. Sama ada juga Awal. yang akhirnya kamu share juga itu Iya. pada saat apa sih kayak apa sih pengakuan begitu ya. Iya. Terus ada artikel Zack siap terima hujatan saat Kizuru rupanya tangganya diceritakan oleh Nafa. Nafa Urba, aku salut juga gitu. Nafa pada saat kamu bercerita itu kan banyak hal yang terjadi gitu ya. Iya. Gimana kalau nanti anak kamu melihat lagi itu? Oh enggak, jadi kalau di kekristenan itu ada istilah kesaksian untuk membawa kesembuhan buat Oke. banyak orang. Jadi seumpamanya kita mempunyai kesaksian, kita ngalamin Tuhan, terus kita punya kesaksian hidup sebenarnya gini, terus abis itu kita kebebas dari masalah luka, nggak sakit hati, nggak dendam apa segala macam.
apa yang bukan apa yang sudah kita lakukan, tapi apa yang sudah Tuhan lakukan atas hidup kita, sehingga kita terbebas dari itu semuanya. Jadi pada saat kamu bercerita itu kamu ada prosesnya dan ada kesimpulannya begitu kan. Jadi kadang masalahnya kan orang kadang-kadang fokusnya di gitu. Enggak, tapi itu Zack juga tahu kan. Zack kan kita ngobrol dulu sama Zack, dan Zack itu orang yang sangat open. Dia sangat terbuka, dia juga selalu bilang bahwa dia menyesal dengan apa yang dia lakukan, dia begitu bagaimana caranya supaya aku bisa membayar semua ini, yang kayak gitu. I mean, the Zack is very, dia tuh so sweet ya. Yeah, I mean he's a good father, I mean he's my best friend sekarang ini, jadi kayak aku pikir tidak ada suatu alasan untuk saling membenci gitu. Even kita punya masa lalu yang mungkin nggak enak didengar atau nggak enak dilihat oleh masyarakat Indonesia gitu kan. But it's okay, itu bisa jadi pelajaran juga buat orang lain. Karena ya, walaupun menikah masing-masing punya cobaannya gitu. Betul. Kan. Gitu. Ini kita pernah wawancara juga Zekli pada saat itu kita tanya ke dia apa komentarnya Zekli berikut ini. Broken home. Kamu jadi, dulu waktu kecil? Ya kecil, jadi saya tumbuh tanpa ibu. Papa saya membawa kita kabur ke Indonesia. And that affects the kids. You know, my sister juga sampai psikiater segala macam. And yeah, it's not nice. Kamu nggak pengen anak kamu mengalami itu? Satu itu we stay for, and why do we have to fight? Kalau balikan sama mantan, ya kan? Karena emang nggak ada yang nggak mungkin ya. Kalau mantannya itu Nafa gitu ya. Kira-kira menurut kamu tuh dari secara hati ya, jadi mungkin nggak sih mantan ya? Mantan ternyata. Mungkin nggak sih Zeki? Buat Tuhan nggak ada yang nggak mungkin. Nggak ada yang mungkin. Secara hati oke aja. Walaupun pernah jatuh cinta begini-begini, tapi kan juga ada masa-masa suram tuh, ada kemarahan, dendam dan lain sebagainya itu. Marah dendam nggak ada lah. Nggak ada ya. Nggak ada. Tapi nggak ada yang nggak mungkin. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Masih cinta nggak sih? Sayang ya. Sayang. Aduh, ngadi-ngadi deh kakak. Ya aku tanya, ke dia juga gimana caranya membangun. Dia bilang marah dendam nggak ada. Ya aku bilang, kalau dia mah nggak ada marah dendam. Iya. Tapi ya itu kurang lebih ya. Setiap orang ada lukanya juga. Iya betul. I mean gini kak, kita punya tanggung jawab satu yaitu Mika. Dia udah getting bigger, terus dia udah bisa berpikir apa yang terjadi, apa yang aku lihat itu seperti apa. Jadi kayak adik tuh ngelihat banyak parents teman-temannya yang cerai juga, dan kadang-kadang mereka suka saling ngobrol. Ya, mereka saling ngobrol. Bapakku begini, ibuku begini. Iya, gitu. Betul. Terus dia ngomong sama aku, how come mami kok nggak kayak gitu sama daddy? Katanya mami kok nggak musuh-musuhan sama daddy? Kok bisa kayak ada beberapa teman Mika tuh mereka musuhan gitu, dan that's so sad katanya gitu. Nah ini bahwa aku bilang bahwa Omli kita harus kerjasama bahwa ini tidak akan terjadi. Kita nggak akan musuh-musuhan, kita nggak akan marah-marahan, kita nggak akan benci-bencian. I mean you're my family, I'm your family, kamu saudaraku, dan kita tetap jadi satu keluarga. Bagaimanapun, pacarnya Zack aja temenan sama Ai. Oh, udah ada nih pacarnya? Ada lah. Ada lagi? Ada lah. Kalau maminya ada pacarnya lagi? Deket banyak. Kamu mau nikah lagi nggak sih? Kebayang mau nikah lagi? Kebayang menikah lagi? Belum kebayang. Belum kebayang? Mau jadi menteri. Oh, mau jadi menteri? Oh iya, gitu ya. Oke, baik. Kita aminkan doa yang baik. Yang berikut kita ngomongin teman kamu nih, Cita-Cita Tak. Kapan terakhir ketemu Cita-Cita Tak? Aduh, kapan terakhir ketemu Cita? Banyak perubahan yang terjadi loh dalam hidup Iya. teman kita ini, Cita-Cita Tak. Tapi nggak tahu kemana dia sekarang. Ya ada sih, ada. Ketemu kapan terakhir? Berapa bulan yang lalu? 2 bulan yang lalu. Sesudah dia berhijab? Sebelum dia berhijab. Sebelum dia berhijab. Sesudah dia sama Didi? Sesudah dia sama Didi. Apa kamu melihat bagaimana Cita-Cita Tak? Terakhir ya? Yang aku tahu Mas Didi banyak membawa perubahan buat Cita. I mean Mas Didi orang yang sangat dewasa, cara berpikirnya begitu mateng, terus orang yang sangat sopan sekali. Jadi udah ketemu nih sama geng? Aku sih sama Mas Didi ketemu gitu. Terus dewasa dalam responi permasalahan. Mas Didi tuh orangnya luar biasa banget. Jadi pas waktu dia pacaran sama Cita, aku setuju sekali. Jadi ini sekarang hubungannya
Wah itu tanya sendiri deh. nanti. Gua Ada nggak cincin-cincinnya soalnya kan mana bingung. cincin? Tuh cincin. Oh wow, Aku udah lihat sih apa cincinnya itu? gede banget. Oh jangan-jangan. Oke next, ya berikut kita ke Q&A ya, Q&A. Coba kita lihat nih pertanyaan berikutnya yang pertama. Mbak Nafa, apa Ya. benar kalau Mbak Cita-Cita itu udah resmi menikah? Ini ada pertanyaan ini. Oh wow. Dari netizen. Dari netizen. Dan netizennya juga, aku juga netizen. Coba Cita jawab Tahu sendiri, Cita, jawab jangan deh, gua Cita. yang jawab. Tahu. atuh. Oh, itu cincin apa sih? Apa sih cincin-cincinan begitu? Gede lagi. Kasih kode-kode Gede. keras. Kode sendiri. Lu nyusah-nyusahin sahabat aja lu. Yang berikutnya pertanyaannya buat Nafa. Mbak Nafa, kamu kemarin sempat curhat soal kasus sutradara cowok yang menampar Oh, kru iya, wanita. iya, Kamu iya. sendiri pernah punya pengalaman pahit apa di dunia hiburan dengan kru? Misalnya? Mungkin kayak gini. Ada kalau- caption, ada postingannya ya. Nih dia Iya, panjang betul. nih. Gua ada fotonya lagi. Ya. Terus sebenarnya banyak banget bobrok di dunia internet. Ini yang dikomentarin ya gitu ya. Perlakuan tidak sopan, apalagi spiritnya ngawur. Paling kental spirit kesombongannya. Ampun, ini harus banyak perubahan sih. Jujur ada yang lebih ke belajar karakter yang benar. Unggah-ungguh Iya. sopan dalam bekerja. Hentikan pelecehan di ruang lokasi syuting. Yep. Waktunya pada speak up nih. Bahasa-bahasa kotor yang mana banyak pemain anak-anak di lokasi. Jadi kita jadi ngebayang emang kalau di lokasi syuting tuh kayak apa sih, Aduh, Nafa? kalau di lokasi syuting itu banyak sekali kan banyak pemain anak-anak kecil. Itu bahasa jorok itu udah lah, itu kayak udah makanan sehari-hari. Itu kan aku tuh suka negor. Aku bilang kalau ngomong kalau ada anak kecil, jangan ngomong kayak begitu. Kasihan pertumbuhannya. Gara-gara kalian rusak nih semuanya. Oke, Aku terus ngomong kayak gitu. Kalau ada aku mereka dengerin. Tapi kalau aku lagi nggak syuting kan ya kayak gitu. Aku ngalamin itu istilahnya dari kecil aku ngelihat mereka tuh ngomong jorok apa segala macam. Itu harus disiplinkan lah. Oke. Didisiplinkan. Apalagi pengalaman kamu yang menurut kamu harus diubah juga gitu? Oh, pembayaran. Pembayaran. Itu udah pasti ya. Kayak aku tuh terakhir makanya aku tuh udah males banget syuting sinetron. Karena sekarang aku udah punya PH sendiri, jadi aku pengen bikin film sendiri, Kak. Ini ada pembayaran yang macet. Oh banyak, kalau Oh, pembayaran banyak? berapa ratus juta, untung cuman berapa ratus juta doang. Tapi kan waktu tenaga udah. Iya, kan? udah syuting apa segala macam. Cuman kan aku orangnya males ribut ya, jadi ya udahlah biarin lah yang kayak Pembayaran. gitu aja. Apalagi kalau di lokasi syuting mengenai tadi. Oh iya, sopan kalau santun. artis-artis baru tuh suka telat-telat tuh. Bisa telatnya 3 jam, 4 jam. Secara kita dari SMA, aku tuh on time banget orangnya. Jadi seumpamanya callingan jam 12, aku biasanya jam 12.45 aku udah nyampe lokasi Oke. syuting. Jadi ketika yang telat ini datang, kamu ngapain? Gimana? Mereka itu ini ya, kebanyakan artis-artis sekarang itu attitude-nya juga nggak bagus. Jadi kalau telat, Ya nggak ada minta maaf. Diam aja kadang-kadang. gitu? Iya diam aja. Ya banyak lah Kak yang harus disiplinkan itu banyak sekali. kamu beri tatapan sapu-sapu dari atas ke bawah, gitu nggak? Enggak, besoknya aku cuma ngomong sama Roni, manajer aku. Gua nggak mau syuting sinetron lagi, titik. Gua mau syuting yang bener yang aman-aman aja. Yang jelas-jelas aja pasti-pasti schedule-nya. aja. Oke, yang berikut pertanyaannya terakhir nih buat Nafa Urba. Mbak Nafa, kemarin foto gandengan bareng Wibi Andrio, keponakannya Wibi. Pak Surya Paloh. Ini rekan politik atau apa? Selain berikutnya jangan kemana-mana, tetap di Rumi.